Get it on, take off them drawers. It's just you and me. You know what I be on. I'm about to go raw, cause I like what I see. Look baby, I said I ain't gon' front. You got my heart beating so fast. Selamat bertemu kembali di channel Sound of Mountain. Kali ini gue akan bahas seputar masih tentang dunia pendakian, yang dimana gue membahas 9 kisah pendakian sampai sekarang. Ini dilansir dari kompas.com ya, nanti gue cantumin. Jadi memang pendakian ini tidak terlepas dari kisah-kisah yang memberikan kita pembelajaran ya, dan harus terus berhati-hati dalam setiap kita berada di alam bebas. Jadi nggak sembarangan ketika kita sudah mendapatkan kisah-kisah seperti ini, bisa menjadikan pembelajaran buat kita bersama. Jadi melangkahnya lebih hati-hati lagi. Oke, gue mulai dari kisah yang pertama, yaitu Alfi Kurniawan, berusia 20 tahun. Alfi Kurniawan ini pendaki asal Mejing, Kecamatan Candi Mulyo, Kabupaten Magelang, dilaporkan hilang saat mendaki puncak Gunung Lawu pada Senin tanggal 31 bulan Desember tahun 2018. Jadi Humas Basarnas Pos Surakarta Yohan Tri Anggor mengatakan hilangnya Alfi setelah diajak balapan menuju puncak oleh seorang wanita pendaki asal Wonosobo di hari kejadian di jalur pendakian Candi Cetok sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi bersama dengan teman-temannya, si Alfi ini melakukan sebuah pendakian, tapi dia entah melakukan hal apa, dia coba balapan gitu, untuk terdepan mencapai puncak Lawu, dan itu nggak dianjurkan ya ketika lu berada di alam bebas. Yang penting hati-hati, jadi nggak usah lu harus tergesa-gesa sampai di puncak. Yang penting lu sampai dengan selamat di puncak dan turun kembali dengan selamat. Itu tujuannya dalam kita berada di alam bebas ya, melakukan kegiatan di alam bebas. Jadi sempat hilang ya, jadi melakukan pendakian dan sempat hilang. Nah, Alfi Kurniawan ini dilaporkan hilang oleh rekannya sesama pendaki, yaitu bernama Wahyu. Nah, pencarian ini sudah sempat dihentikan ya. Jadi setelah hilang itu sempat dihentikan, yakni pada tanggal 8 Januari 2019. Hal itu sesuai dengan prosedur pencarian korban. Nah, ini jadi udah dilakukan pencarian selama 23 hari ya. Jadi 23 hari dilakukan pencarian oleh tim tim ranger atau tim Basarnas selaku penanggung jawab, atau orang yang tim rescue dalam bencana. Jadi memang sempat dicari tapi tidak ditemukan. Nah, namun di akhir atau di awal tahun, yaitu tanggal 22 bulan 1, tanggal 22 Januari 2019 itu si Alfi ini sudah ditutup total, dan memang keluarganya sudah mengikhlaskan bahwasanya si anak ini dinyatakan hilang. Itu pendakian ya. Jadi memang usia masih 20 tahun, tetapi karena ada kelalaian di sini, ada hal yang tidak harus dilakukan. Jadi memang ada beberapa larangan, tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti itu. Itu semua pantangan yang memang harus kita jaga ya, harus kita lakukan. Jadi jangan kita remehkan. Walaupun biarin itu hanya
mitos atau hanya tahayul. Enggak. Ketika kita berada di alam, kita patuhi apa yang dianjurkan oleh penduduk setempat. Next, kisah yang kedua, Galih Andika, umur 20 tahun juga. Jadi Galih Andika ini dilaporkan terpisah dari rekannya di pos 6 Bau Kareng saat perjalanan ke puncak kampung Lembana. Jadi hilang, ayahnya masih setia menunggu. Jadi kehilangan ini membuat semua orang itu menjadi turut membantu dalam proses pencarian, dan memang yang pasti keluarganya akan terpukul banget. Jadi izinnya adalah pergi untuk mendaki gunung setelah beberapa hari. Itu hal yang sangat menyedihkan bagi keluarga. Jadi menurut ibu kandungnya, ini terakhir bertemu Galih pada Jumat tanggal 8 bulan Februari 2019 saat meminta izin mendaki Gunung Bau Kareng ya. Bau Kareng. Selesai sholat Jumat, pamit, dan dia mendaki bersama teman-temannya. Ini daerah Makassar ya, daerah Makassar. Gunung Bau Kareng ini daerah Makassar, salah satu destinasi atau gunung yang memang para pendaki Indonesia itu, pendaki-pendaki yang ini pasti akan penasaran ke sana. Jalurnya ekstrim, sempat ekstrim, dan gue juga sempat mendapatkan cerita ya dari temen gue yang sudah melakukan pendakian. Itu jalurnya ekstrim banget, salah satunya adalah banyaknya pacetnya. Nah, lakukan pencarian dari tim Basarnas sempat melakukan pencarian selama 7 hari, yaitu tanggal 11 sampai 17 Februari, namun hasilnya nihil. Nah, setelah menghilang 3 bulan, Galih ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa dan tinggal tulang belulang di hulu tenggara sungai Gunung Bau Kareng, Goa, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan, bukan Kalimantan. Gunung Bau Kareng ini berada di Goa, Sulawesi Selatan. Jadi ditemukan pada tanggal 21 bulan Mei 2019 oleh tim SAR ya. Gabungan sudah berhasil mengevakuasi Rabu dini hari tadi. Nah, jadi ditemukan dalam kondisi sudah berbentuk tulang belulang. Wah, lu nggak bisa bayangin ya betapa terpukulnya orang tua yang mengharapkan lu kembali dengan selamat, tapi mungkin lu melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dan membuat penghuni ya, tanda kutip penghuni di sana tidak nyaman dengan kehadiran lu. Ya mau nggak mau lu harus menerima konsekuensinya atau menerima hukumannya atau balasannya ya. Jadi berlaku adil lah, nggak usah yang macem-macem. Jadi kalau lu mau melakukan sesuatu, izin terlebih dahulu, numpang, jangan melakukan di daerah tersebut. Lu kalau buang air diperhatikan, lu buangnya di tempat mana. Jadi ya tetap hal-hal seperti itu mungkin lu sudah paham ya, mungkin lu sudah paham banget, tapi ketika berada di alam bebas, karena demi eksistensi, demi viral kita melakukan apapun. Nah, itu hal yang gila ya, dan nggak layak ditiru. Kemudian yang berikutnya adalah Husnawati Tombo, umur 30 tahun. Jadi ini terjadi di daerah Kabupaten Kolaka Utara, Kecamatan Wawo, Desa Tinokari. Jadi Sulawesi Tenggara, ini masih di daerah Sulawesi. Husnawati adalah seorang relawan dari kelompok pecinta alam yang ikut rombongan evakuasi 12 pendaki yang terjebak di Gunung Mekongga karena cuaca buruk, dan satu pendaki bernama Cindy yang terkena hipotermia. Insiden ini terjadi pada saat korban hendak menyeberang di penyeberangan kedua
dalam proses evakuasi. Hal ini terjadi pada tanggal 2. Jadi saat korban menyeberang sekitar 3 meter masuk sungai di kawasan pegunungan Mekongga, tiba-tiba pegangannya lepas karena kemungkinan korban tidak kuat menahan arus sungai dan akhirnya hanyut terseret air. Nah, ini perlu diperhatikan, makanya ketika berada di alam bebas, kondisinya sudah memasuki musim hujan, itu aliran sungai, jadi jangan sembarangan kita melakukan pendakian tidak melakukan riset terlebih dahulu. Itu hal yang bodoh ya, hal yang bodoh. Kita demi nafsu, demi ego, demi eksistensi, demi viral dan demi kekinian, kita melakukan tanpa riset, itu adalah sebuah hal yang bodoh. Mungkin bagi lo itu remeh ya, tapi bagi gua yang memang sudah melakukan pendakian ini cukup lama, itu menjadi sebuah bekal atau menjadi sebuah bahan yang memang wajib gua pelajari. Oke, kemudian yang berikutnya adalah Fatur Rahman, umur berusia 14 tahun, asal Kelurahan Kambowa, Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara, dinyatakan meninggal dunia saat mendaki Puncak Sumbing, Kabupaten Wonosobo. Kejadian ini tanggal 5 bulan April ya, bulan April 2019. Nah, Fatur dan ketiga rekannya ini masih usia muda semua ya, 13 tahun, 17 tahun, dan 16 tahun, berasal dari Jawa Timur, mengalami hipotermia di atas puncak Gunung Sumbing. Mereka mendaki melalui jalur base camp Stikpala atau Gunung Reco, Kecamatan Kalijajar, Kabupaten Wonosobo, sekitar pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Tim SAR menemukan 3 pendaki di atas pos 3, tepatnya di atas Watu Pestan. Fatur ditemukan di bawah puncak Raja Wali di ketinggian 3.371 mdpl. Jadi memang dalam kejadian hipotermia adalah hal-hal yang memang harus kita antisipasi ya. Memang nggak semua orang azim ya melakukan pendakian di Gunung Rinjani, karena ada sempatnya staf Balai Litbang LHK Makassar sedang berada di Gunung Rinjani itu saat gempa bumi di Pulau Lombok. Jadi kejadian ini pada saat gempa bumi di Pulau Lombok ya. Jadi Gunung Rinjani menjadi dampak dari gempa bumi. Nah, ada ratusan orang ya yang terjebak di atas gunung ya, di atas Gunung Rinjani. 333 orang terjebak karena jalannya tertutup longsor. Ini Ainul Ta'zim ini meninggal ya dalam kondisi terkena gempa dan longsoran. Kemudian adalah 3 orang ya, 3 orang ini berasal dari Kabupaten Goa ya, di Gunung Baukareng, melakukan pendakian. Usianya memang sudah lanjut, ini tersesat ya karena cuaca buruk, faktornya cuaca buruk itu ya dinyatakan hilang. Kejadian ini terjadi pada tanggal 27 Januari 2018. Kemudian yang terakhir adalah Torik Rizky, umur 15 tahun, pendaki asal Kabupaten Bondowoso, ditemukan meninggal, dinyatakan hilang selama 12 hari di Gunung Piramid. Ini dia melakukan pendakian untuk mengejar sunset ya di gunung yang berada di kawasan pegunungan Argopuro. Proses evakuasi baru dilakukan Sabtu karena melibatkan 100 relawan. Ini selama 3-4 jam berada di kedalaman 500 meter jurang ya. Memang tragis hal-hal yang itu menjadikan pelajaran bagi kita bahwasanya melakukan pendakian butuh persiapan, butuh
hitungan yang tepat, butuh penelitian, butuh pengetahuan tentang medan atau tentang kondisi cuaca gunung di daerah tersebut. Oke, mungkin bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Apabila lu suka dengan video ini, tinggalkan like, comment, and subscribe demi channel ini terus berjalan memberikan informasi-informasi yang baik. Salam lestari, Sound of Mountain, kita berbagi.